Marten Paes tiba-tiba menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah menampilkan debut memukau bersama dengan timnas Garuda. Setelah resmi menjadi WNI dan bisa didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia, kiper FC Dallas itu memainkan debutnya saat Indonesia bertanding ke markas Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan itu, Marten Paes tampil cemerlang dengan beberapa kali melakukan penyelamatan penting, termasuk diantaranya adalah menepis tendangan penalti pemain Arab Saudi. Alhasil, berkat penampilan apik Marten Paes, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari Green Falcon. Tak berhenti di situ, Marten Paes kembali menunjukkan kelasnya sebagai kiper top dunia saat membawa Indonesia menahan imbang tim langganan Piala Dunia Australia tanpa gol di GBK. Bahkan, para pemain Australia sampai dibuat frustasi dengan penampilan apik Marten Paes di bawah Mister Gawang. Berkat performa apiknya di 2 laga tersebut, Marten Paes dinobatkan sebagai man of the match di 2 laga itu. Ia juga membawa timnas Indonesia bertengger di posisi 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah membela timnas Indonesia, Marten Paes langsung kembali ke Amerika Serikat untuk memperkuat timnya FC Dallas. Tampil sebagai starter saat FC Dallas melakoni laga ke-29 di markas Real Salt Lake, kesaktian Marten Paes sebagai kiper top dunia justru seolah menghilang. Duel ini merupakan pertemuan 2 tim terluka di mana FC Dallas tak pernah menang dalam 3 laga terakhir di MLS 2024. Sementara Real Salt Lake kalah 3 kali dalam 4 laga terkini. Kondisi ini membuat kedua tim tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Namun, tuan rumah lebih beruntung setelah di menit ke-11 mereka mendapatkan hadiah penalti. Kesempatan itu tak disia-siakan Bryan Vera untuk membobol gawang Marten Paes lewat tembakan ke tengah gawang. Berselang 13 menit, Real Salt Lake menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui sepakan dari tengah lapangan yang dilepaskan oleh Anderson Julio. Melihat Marten Paes meninggalkan gawangnya, Anderson Julio melepaskan tembakan dari jarak sekitar 40 meter untuk membobol gawang FC Dallas. Di ujung babak pertama, FC Dallas memperkecil kedudukan lewat Jesus Ferreira di menit ke-46. Skor 2-1 untuk keunggulan Real Salt Lake bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, bukannya menyamakan kedudukan, FC Dallas justru kembali kebobolan di menit ke-62. Lagi-lagi melalui gol yang dicetak oleh Anderson Julio. Tertinggal 3-1, FC Dallas akhirnya berhasil mencetak gol kedua yang mempertipis kedudukan pada menit ke-88 lewat eksekusi penalti Alan Velasco. Skor 3-2 untuk kemenangan Real Salt Lake. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi FC Dallas. Sementara itu, meski kebobolan 3 gol, secara keseluruhan, Marten Paes sanggup mencatatkan 4 penyelamatan. Namun, efek kemasukan 3 gol dan salah satunya dari tengah lapangan, Marten Paes dipandang tampil buruk. Laman statistik WhoScored pun hanya memberikan nilai 5,7 kepada Marten Paes. Selanjutnya, FC Dallas akan menjamu Los Angeles FC pada Minggu 22 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Harapannya, di laga tersebut, FC Dallas meraih hasil positif, termasuk Marten Paes dapat tampil lebih hebat lagi. Selain itu, Marten Paes juga akan bersiap untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang, yaitu menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan melawat ke markas Cina 5 hari berselang. Mentalitas Marten Paes tentu sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi gempuran para pemain depan lawan. Harapannya, Marten Paes dan kawan-kawan mampu memetik poin maksimal, yaitu 6 poin dari 2 pertandingan tersebut. Jika mampu menyapu bersih 2 pertandingan itu, maka langkah timnas Indonesia untuk lolos pertama kali ke Piala Dunia akan semakin mulus.